Oke, seperti apa yang tadi saya utarakan, kita akan mengupas tuntas segala pengalaman mereka berada di ajang Jawa Pos SM Award 2022 kategori futsal. Pengen tahu seberapa dalam atau seberapa banyak pengalaman mereka berada di ajang tersebut. Oke, kita mulai dari pertanyaan terlebih dahulu. Apa kabar hari ini anak-anak ibu? Alhamdulillah. Biasa ya, roman-romannya nih wajahnya masih sumringah, masih fresh, masih terlihat senengnya karena kemarin betul-betul dream is come true gitu ya, mimpi kalian betul-betul menjadi nyata. Oke, Mas Nurul nanti akan bertanya nih satu persatu ya. Oke, nggak boleh ada yang jaim. Jelaskan ke teman-temannya pemirsa podcast sempat pengalaman kalian, boleh pengalaman sedih, pengalaman senang selama mengikuti ajang Jawa Pos SM Award 2022. Dimulai dari Mas siapa nih? Si kembar ada di sini. Kita mulai dari Mas Denny dulu. Mas, ada nggak pengalaman atau cerita sedih seneng selama mengikuti ajang di Jawa Pos SM Award 2022 kemarin? Ada ya. Oke, apa nih pengalamannya? Saya sangat senang sekali karena ikut ajang SM Award 2022 antar SMK. Saya sangat bangga sekali bisa membanggakan SMA 4 dan bisa membanggakan Kabupaten Pamekasan. Itu senangnya ya? Ada nggak cerita sedihnya Mas selama di sana? Gak ada sedihnya, senang terus. Wah, nggak ada sedihnya, senang terus, tepuk tangan dong. Berarti semangatnya muncul ya. Oke, kalau Mas Kevin gimana Mas Kevin selama mengikuti ajang ini kan ajang pertama kalian ya? Ya. Di tingkat provinsi ya? Oke, Mas Kevin. Ya, kalau saya sedihnya Bu ya anak-anak juga ya kayak nyamuk digigit itu Bu. Digigit nyamuk? Ya. Di mana tuh? Di mana? Di penginapan. Di penginapan? Ya. Wah, hotel apa penginapan? Penginapan. Oh, penginapan ya. Oke. Terus gimana ngantisipasi gigitan nyamuk itu? Ya, tapi anak-anak alhamdulillah Bu ya bisa kondisikan kayak beli autan ya pas kayak di gulung sama sarung gitu ya. Tapi tidak menurunkan semangat kalian meskipun mohon maaf nih fasilitas yang ada kurang mendukung tapi tetap semangat begitu ya. Iya, alhamdulillah. Oke, kalau Mas Adit gimana Mas Adit? Kalau saya Bu sedihnya tuh Bu cuman kangen sama keluarga Bu, terutama ke masakan Bunda. Waduh, masakan Bunda gitu, masakan ibu tercinta pasti dikangenin. Kenapa nih makanan di sana nggak enak atau gimana atau beda selera? Cuma beda selera aja Bu, tapi dia enakan soalnya makannya itu bersama temen gitu. Oh, enaknya karena makan bersama-sama gitu. Oke, Mas Darus ada senang ada sedihnya? Sedihnya ya kayak kalau tidur diganggu sama Angga Bu. Yang sering julitin kamu Angga? Iya. Dalam bentuk apa tuh? Sering gangguin seperti apa tuh? Seperti kalau tidur saya bunyinya kayak helikopter katanya. Berarti ada yang ngorok ya berarti ya? Oke, diapain sama temennya sama Mas Angganya? Ya ditarik sampai bangun gitu. Terus marah nggak? Ya tidak, bahkan itu yang bikin menjadi kenangan. Oke, luar biasa. Mas Rama gimana Mas Rama? Kalau senangnya tuh Bu bisa ngarumin nama Kabupaten Pamekasan sama nama SM4 Pamekasan. Oke, ini benar pemirsa podcast sempat bahwasanya tim futsal SMA Negeri 4 Pamekasan ini kali pertama kalian mengikuti ajang tersebut gitu ya, dan mendapat kepercayaan dan tentunya ini kan melalui beberapa tahap ya. Jadi kalian dipercaya oleh cabang dinas pendidikan wilayah Kabupaten Pamekasan sebelumnya sudah beberapa kali menjuarai. Terlihat di catatan saya ini pemirsa podcast sempat ada kejuaraan yang memang sering kalian kejuarai ya. Tolong koreksi kalau misalnya ada yang salah dari data yang saya terima. Yang pertama adalah kejuaraan AF Cup. AF Cup juara 1 Pamekasan bulan Februari 2022. Wow, keren. Kemudian Denio Semaga SMA Negeri 3 Sampang penyelenggaranya. Tepatnya di bulan Juni 2022. Juara 1 juga. Kemudian di FPMP juara 1 dan 2. Penyelenggaranya Forum Persatuan Mahasiswa Pamekasan UTM Universitas Trunojoyo Madura. Di Juli 2022. Ini juara 1 dan 2 berarti ngeluarin 2 tim. Ya.
tim 1 dan Dua. tim 1 dikaptenin sama siapa kaptennya? Mas Mas Kevin. Kevin. Tim 2? Adit. Oh, Adit. Saya. Ini kebetulan berarti pada waktu finalnya kalian bertemu. Ya. Ya. Jadi tim 2 sama tim 1 gitu ya? Ya. Oke, tapi tim 2 masih belum beruntung ya? Belum. Oke. Kemudian FKIP Cup juara 1 penyelenggara Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Unira. Ini jenjang apa? Semadura juga. Semadura. Semadura. Kemudian ISKO Cup juara 1 Fakultas apa ini? Keislaman UTM. Di mana nih kegiatannya? Di Bangkalan September 2022 juara 1. Ini juga ajang Semadura ya. Dan yang terakhir di SM Award. Berarti ajang-ajang sebelumnya adalah ajang di mana kalian punya pengalaman di tingkat kabupaten sampai tingkat Semadura. Ya, Bu. Sehingga dipercaya untuk melaju ke ajang di SM Award gitu ya. Oke. Bicara tentang SM Award nih, menurut kalian sudah punya pandangan nggak ketika nyampe di sana gitu? Apa yang membuat kalian yakin untuk menjadi the winner? Ada yang mau komentar nih? Keyakinan apa yang muncul dalam benak kalian ketika kalian besok saya yakin menang gitu? Keyakinan apa yang muncul dalam diri kalian pada saat itu? Kalau keyakinan itu sebelumnya Ibu, kan anak-anak itu lihatnya yang sebelumnya lomba itu lihatnya semangat, nambah sendiri, kadang itu ya janjian, ya nambah sendiri kayak di pantai. Oh, nambah dalam artian persiapan nih. Ya. Oh, fisik gitu ya? Ya, fisik. Oh, jadi kalian sepakat untuk melakukan persiapan dari sebelumnya untuk betul-betul matang. Nah, kira-kira persiapannya seperti apa? Oke, Mas Wildan di ujung sana bisa cerita nggak persiapan Mas Wildan dan teman-teman mempersiapkan di ajang yang, mohon maaf ya, ajang SM Award ini adalah ajang yang luar biasa karena setiap kabupaten tentunya punya andalan sendiri gitu ya, nggak sembarangan ya akan mewakili kabupaten tersebut. Ini apa persiapannya Mas Wildan sendiri bersama tim gitu? Berlatih. Boleh dikerasin suaranya Mas Wildan? Ya berlatih, ya berlatih juga. Berlatih, Ya. kata teman-temannya tadi fisik ya, janjian fisik di mana gitu. Itu rutin atau bagaimana? Ya, seminggu tiga kali. Seminggu 3 kali, oke. Luar biasa. Selain itu apa? Selain latihan rutin, ada nggak hal-hal tertentu, latihan strategi atau bagaimana? Nambah waktu sparring gitu? Ya. Dengan siapa kira-kira? Alumni SMA. Alumni Semansa sama alumni SMA sini juga. Oh gitu ya, untuk bekal biar kita punya pandangan besok tuh musuhnya atau lawannya akan lebih dari ini iya, gitu ya. iya. Oke, cuman keyakinan menang akan membawa keberhasilan atau juara. Oke, Mas, dari sekian orang nih, ini kan ada Mas Dani, ini si kembar Dani sama Demi, kemudian Mas Kevin, saya sebutin satu-satu. Ada Mas Adit, Mas Rafael, Mas Darus, Mas Rama, Angga, dan Mas Tommy yang di belakang sana. Ada Mas Wildan. Ini kan beda kelas semua ya. Ya, Bu. Ini gimana caranya agar kalian betul-betul bisa membangun kedekatan atau yang disebut dengan chemistry? Biasanya kalau di lapangan sama di luar lapangan kan beda. Bahkan kalau di luar lapangan lebih banyak guraunya ya. Iya. Kalau pas kita main di event itu di lapangan itu, cara membangun chemistry-nya dengan apa nah? Membangun kedekatannya dengan apa? Mungkin saling apa? Saling supportnya dalam bentuk apa ketika di lapangan? Saling komunikasi. Komunikasi ya. Yang biasanya yang menjadi pengarah di situ siapa? Denny. Denny Denny dan Kevin. Denny dan Kevin. Oke. Chemistry-nya dibangun di situ, komunikasi gitu ya. Iya. Oke. Ada lagi? Ya dibangun pas lagi ngumpul. Oh, di luar waktu Ya. ngumpul gitu ya, buat kepercayaan sama-sama kayak satu keluarga begitu ya. Ya. Oke. Boleh nggak Bu Nurul pengen tahu mendapatkan kesempatan menjadi sang juara itu tidak mudah. Ya, Bu. Butuh persiapan, butuh komitmen, butuh dukungan. Ada nggak ya kira-kira dukungan yang paling menurut kalian itu dukungan paling terbesar yang dapat memotivasi saya untuk bisa menang gitu. Mulai dari Mas Dani nih, kembar Dani. Dukungan dari siapa yang membuat Dani yakin we are the winner, kita pemenangnya? Sama orang tua. Orang tua. Yang lainnya? Guru-guru juga. Guru-guru, teman sekelas?
Teman kelas juga mendukung ya, teman-temannya. Mungkin ada orang spesial juga. Cie, pastinya ada ya. Tapi itu dirahasiakan dulu. Oke. Kalau Denny gimana? Adakah dukungan terbesar yang membuat Denny semangat? Saya harus bermain tampil baik. Dukungan terbesar itu adalah guru-guru. Guru-guru. Ya, yang hadir di Semawat Surabaya. Oh, banyak guru yang hadir ya. Oke. Dan itu ngasih support ke teman-teman semua dan bisa ngasih yang terbaik buat teman-teman semua. Tuh, ada nggak orang terspesial juga tanda kutip nih? Ada. Ada Bu, tapi dirahasiakan. Ini semuanya pada teman punya ini ya. Ada jadi pengagum rahasia juga rupa-rupanya ya. Oke, Kevin gimana Kevin? Ya, kalau Dukungan saya- terbesar dari siapa kira-kira? Kalau saya pertama ya orang tua ibu. Orang tua? Ya kedua Guru, dan ketiga teman-teman. teman-teman ya. Oke, kalau Adit? Kalau saya Bu, pertama pasti orang tua dan guru-guru SMA 4 dan juga wali kelas, juga teman-teman. Ada nggak yang lain selain itu? Jawabannya sama kira-kira seperti itu. Kira-kira sama. Oke, kita kasih tepuk tangan dong buat mereka yang luar biasa. Terima kasih untuk semua dukungan keluarga besar, teman-teman, apalagi keluarga dari anak-anak yang menjadi kebanggaan ini. Terima kasih ayahanda, bunda, dan keluarga besarnya yang selalu mensupport mereka untuk menjadi yang terbaik, membuktikan bahwasanya sempat iso menjadi yang terbaik di ajang itu. Mas, kira-kira ketika nyampe di sana kan ketemu nih dengan para rivalnya di situ ya. Ya. Menurut kalian rival dari mana yang atau tim dari mana yang menurut kalian ada ketar-ketir? Ini tim gitu. Ada nggak yang punya perasaan seperti ini? Ada, Mas. ada. Oke, siapa yang mau cerita duluan? Oh, Mas Angga duluan, monggo. Magetan. SMA 2 Magetan. Kenapa Mas Angga SMA 2 Magetan pada saat itu? Menjuarai di Madiun, juara 1 SMA Magetan. Oh gitu. Mas Angga dapat informasi itu dari? IG. Oh, Mas, jadi sama-sama saling mencari informasi ya. Besok main dengan ini, cari ininya, prestasinya gitu ya. Oh, pada waktu itu kita sempat bermain dengan SMA Magetan itu, SMA 2 Magetan juga ya. Oke, gimana cara bermainnya mereka? Memang bagus gitu ya. Lumayan. Jadi bisa menyaingi. Oke. Ada lagi yang menurut kalian ini kayaknya tim ini bikin sudah ini duluan gitu. Ada nggak? Atau memang yakin alah semuanya? Ada nggak yang merasa takut atau nggak takut sih sebenarnya? Ada yang merasa ini rival terberat gitu. Ada. Oke, siapa? Dari Mas tim Daris? saat semifinal sama Ponorogo itu. Dari SMA Islam Terpadu ya? Ya, Bu. Ponorogo ya? Ya, Bu. Kenapa tuh? Bisa diceritakan tuh? Karena eventnya itu sangat rapat, sepertinya sudah tahu cara bermainnya kita. Gitu. Apalagi yang membuat kalian agak ilfil, agak gimana gitu? Ya itu juga Bu. Ya soalnya mainnya agak keras. Agak keras ya? Iya. Oke, kalau dilihat dari live IG kalian, dari sekian pertandingan nih, dari babak penyisian, kemudian 8 besar, 4 besar gitu ya. Memang yang paling berat tuh di posisi yang mana? Mas William bisa cerita. Pada waktu gimana? Pada waktu di 16 besar 16 besar. Iya. Melawan melawan SMA Magetan itu. SMA Magetan itu. Iya. Skor berapa pada saat itu? Skor 3-2. 3-2. Apa yang membuat Mas Wildan merasa yakin kalau tim ini berat loh untuk kita gitu? Apa kenapa? Tekniknya atau apanya buat SMA 2 Magetan bagus? Defense-nya Bu. Defense-nya. Ya defense SMA Magetan bagus. Oh gitu. Yang lain sama? Nih Mas Tommy diam-diam nih pengen tahu nih Ibu. Sama nggak pendapatnya dengan Mas Wildan? SMA Magetan menjadi rival terberat atau Mas Tommy punya pandangan lain selain rival SMA 2 Magetan? Sama. Oke. Yang lainnya berarti di 16 besar. Kalau di seperempat 4 besar Ada. Bu. ada gimana? Boleh diceritakan. SMA 18 Surabaya. SMA 18 Surabaya. Kenapa SMA 18 Surabaya? Ya, menurut saya itu rival terberat buat tim kita juga. Sudah tahu. Iya, sudah tahu cara main kita. Namun tim mereka sudah kalah. Oh jadi tim mereka sebenarnya sudah kalah adu penalti, jadi kita sudah mulai agak semangat lagi ya. Iya. SMA 18 sudah kalah
Jadi kita masih punya kesempatan. Oke, ada banyak komentar yang masuk ke IG saya, ke WA saya gitu ya. Kemudian ada juga yang masuk dengan komen-komen dari websitenya sekolah, bahwasanya pada saat melakukan event di seperempat final pada waktu melawan SMA IT Ponorogo ya, Islam Terpadu. Apa yang membuat kalian pada saat itu kesusahan atau kesulitan untuk mencetak gol baik di babak pertama maupun di babak kedua? Kalau menurut saya Bu, di eventnya ya sekolah tim sana cuman menunggu Ibu, nunggu nyerang kesalahan kayak itu, nunggu kesalahan kita. Oh gitu. Iya. Tapi mereka sangat kuat loh ya. Iya. Artinya selain posturnya lebih bagus gitu ya, kemudian defense-nya bagus, fisiknya juga bagus, chemistry-nya juga bagus di lapangan, di dalam, sehingga masing-masing punya peran sendiri-sendiri kayak sudah teratur gitu. Nah, apakah itu yang membuat kalian sudah down waktu itu di babak pertama? Kalau Apa? tidak Ibu. Tidak ya? Yang down itu anak-anak cuman kayak dikerasin, kayak pas takut itu. Agak Tapi keras. tapi kalau yang pas babak kedua sama ikut dimarahin, yang motivasi kayak digigit nyamuk. Ya Digigit nyamuk maksudnya gimana? Gigit nyamuk masuk ke situ. Ya, masuk dikasih motivasi. Oh, dikasih kamu motivasi. kamu gimana digigit nyamuk pas itu. Oh, pasti ingat kembali gitu ya. Ya. Ingat perjalanan dari awal ya. Mimpi kalian harus diwujudkan begitu ya. Oke, itu menjadi motivasi up-nya kalian untuk bisa pada saat itu. Mas, pada waktu melawan SMA dari perwakilan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, di babak pertama, menurut kalian, apa yang membuat kalian kurang begitu yakin untuk mencetak gol? Susahnya itu kok kebangetan dari apa gitu? Apa mungkin ada miskomunikasi dengan teman atau bagaimana? Ini Kapten bisa cerita. Ya kalau saya cuman anak-anak itu takut tuh, yang mau lewat tuh. Termasuk Kevin sendiri waktu itu. Kalau saya jarang yang megang bola Ibu. Siapa yang menurut Kevin pada waktu itu takut untuk memberikan? Kalau Mumpung ada di sini nih. Fahri sama Dani Ibu. Faris sama Dani, kenapa pada itu? Kenapa Dan? Apa benar yang dikatakan Kevin dan waktu itu Dan? Iya. Kenapa kok takut pada rival itu? Kurang percaya diri. Apa mungkin karena postur tubuhnya lebih tinggi di sana? Apa kurang kepercayaan diri gitu ya? Iya. Semuanya campur aduk ya. Ya kalau melihat dari tayangannya memang kalian kayaknya face-nya sudah mulai turun gitu. Nah, bersyukur karena pada waktu di babak kedua ya, Iya, Bu. Allah masih mengizinkan di menit-menit terakhir bahkan ya. Oke, pada waktu itu yang mencetak gol pertama siapa dari kalian? Kevin. Kevin. Ada kesempatan waktu itu. Itu sudah mulai gimana? Ketika dicetak gol, Udah mulai semangat lagi. Nambah lagi. mulai nambah lagi ya, Iya. memanfaatkan peluang. Kemudian yang gol terakhir di menit terakhir, Fahri. oh Fahri nggak ada di sini karena masih ada di tim Beda. seleksi. Rafael sendiri sebagai penonton kemudian di bangku cadangan, apa yang membuat Rafael yakin kita menang? Mentalnya teman-teman itu sudah kuat Bu. Sudah mulai kuat ya. Oke. Adit pada waktu itu juga di bangku. Iya, Bu. Apa yang membuat Rafael sama Adit, kemudian Darus juga di bangku cadangan? Apa yang dikatakan Rafael sama Adit sama Darus pada waktu itu untuk menyemangati teman-teman kalian? Kalau saya untuk tetap Fokus gitu, teriak-teriak fokus. Kalau Adit? Nah, kalau saya harus jaga kayak defense, kayak apa Ibu? Kayak jangan lihat bola lah gitu. Oh gitu ya, itu yang membuat ini gitu ya, membuat up lagi. Iya. Oke, keren. Tepuk tangan dong buat tim yang luar biasa ini. Oke, Mas, cerita tentang pengalaman. Ini akan pengalaman menjadi pengalaman yang berharga terutama bagi kalian yang kelas 12 ya. Ya. Oke, persiapannya mulai dari awal itu cepat atau bagaimana? Sudah disiapkan sudah lama? Sudah 3 tahunan, cuman Iya, Bu. eventnya yang berbeda-beda jadi ya. Iya. Jadi event kabupaten, kemudian event Madura, sampai betul-betul mimpinya tercapai terwujud di SM Award. Oke, nih boleh nggak Bu Nuril agak sedikit menanyakan tentang kebiasaan kalian?
Dari sekian banyak teman kalian nih tentunya di sana, siapa yang menurut kalian yang sering julid ke kalian? Angga. Angga. Kenapa Angga? Kenapa Angga? Menurut Darus kenapa Angga, Ga? Ya, Angga itu kalau gak ada kerjaan, kalau HP-nya dirampas sama coach, dia selalu mengganggu teman-teman. Gitu. Ya. Bener gak? Ya, biar gurau. Oh, suasana gurau. Biar Ada, ada. Oke. Ini aja. yang sering julid ya? Ya, Angga. Yang sering tidur malam, yang sering dimarahi coach. Angga. Wildan sama Wildan. Angga. Wildan Angga. sama Angga. Angga. Apa kok bisa sampai kan mestinya coach itu kan memberikan arahan untuk kebaikan kalian gitu ya, agar waktu istirahatnya cukup, agar staminanya bisa direcover gitu ya. Jam tengah malam sama Darus dicekek Bu. Saya kebangun Bu. Dicekek, kenapa kok dicekek? Nigo. Ya ampun, kenapa kok ngigau? Ya karena ya saya kan tidur sama Angga, terus saya sama Angga ditaruh di sempit Bu, terus saya kebangun kayak ngerasa ditutupin sama gitu. Bantal ya, apalagi Ya. posturnya Darus lebih besar gitu ya. Terus saya nyekik Angga tidur duduk gini Bu, dicekik sama saya. Terus saya hidupin lampu, oh Angga yang dicekik. Aduh, luar biasa ya kejadian. Apa mungkin karena itu faktor kelelahan ya Mas ya? Ya bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Tapi nggak sampai terjadi insiden ya? Enggak. Oke. Tapi nggak sampai saling marah ya? Enggak. Oke, yang paling julid, yang paling sering ganggu sekarang, yang paling lucu di antara kalian yang bisa membuat kalian tuh tertawa siapa? Wildan, Mas Wildan. Apa yang membuat mereka itu menjadi sering membuat Goyang kalian terus. Wildan yang terus Bu, dangdutan. dangdutan? Oke, Mas. Oke, solidnya tim kan mesti harus saling kompak ya. Ya, Bu. Kira-kira gimana cara membuat kalian itu kompak mulai dari awal sampai akhir pertandingan? Apa yang membuat kalian yakin kita satu keluarga, kita satu tim gitu? Ada motivasi dari siapa yang membuat kalian seperti itu? Dari Coach. Dari coach, dari teman-teman, juga dari diri sendiri lah Bu. Dari diri sendiri. Ya, kan punya keinginan masing-masing. Iya, oke. Oke. Ada pengalaman yang menurut kalian ada pengalaman lucu nggak ketika bertanding di laga itu? Misalnya ada bola yang sepertinya saya harus masuk, saya nggak masuk gitu. Ada pengalaman yang membuat kamu kesal atau lucu, ada nggak? Ada. Bu. Apa Mas Angga? Tommy 1 lawan 1 sama Gibran nggak masuk. Pada waktu Sama apa itu? Mojokerto. Yang 8 besar. yang 8 besar. Itu skornya berapa terakhir kita? 7-2. Itu penalti Mas, bukan? Enggak. Pada waktu itu lawan 1 sama 1 kesempatan Tommy gitu ya? Iya. Nggak susah kesempatan waktu itu. Cuma Tommy tidak bisa memanfaatkan peluang. Teman-temannya sudah pada gitu semua ya. Apa yang membuat Tommy saat itu? Ngelamun atau gimana? Nggak konsen pada waktu itu ya. Padahal kesempatan ya. Seandainya Tommy masuk bisa 8-3 waktu itu. Oke. Ada lagi yang punya kesempatan tapi saya membuang kesempatan itu Bu gitu. Kayaknya kesempatan banyak ya. Banyak. Banyak peluangnya. Cuman kenapa kok nggak bisa sampai di Kadang ada egonya. egonya masing-masing. Oke. Mas, pertanyaan Ibu. Kalian sampai mencapai prestasi seperti ini tentunya digembleng ya. Artinya punya jadwal latihan khusus. Iya. Latihan yang kalian lakukan itu di luar sekolah. Karena untuk sahabat sempat memang untuk lapangan futsal di SMA Negeri 4 Pamekasan belum memenuhi syarat. Jadi mereka sewa lapangan, dan itu uang sewanya bagaimana, boleh diceritakan? Sumbangan per orang. Sumbangannya dalam bentuk gimana? Setiap kali datang atau Iya. Setiap kali datang. setiap kali datang latihan berapa? 5.000. Berapa jam ketika melihat kalian sewa lapangan itu? Ya kalau 2 jam. di Main. itu Bu sepuasnya. Kalau di gor sepuasnya. Oh berarti latihannya pindah-pindah? Iya, Bu. Kadang di gor, kadang di Maestro. Oh gitu. Tuh. Apa harapan kalian untuk kedepannya agar punya lapangan sendiri? Ada nggak yang mau diutarakan ke sekolah? Monggo, siapa yang mau mewakili nih? Harapannya pengen punya lapangan sendiri atau bagaimana? Silakan. Ada yang mewakili? Siapa tahu nih nanti pihak sekolah tergerak hatinya untuk bisa punya lapangan sendiri. Oke, silakan siapa yang mewakili, Captain? Oke, Mas Dani, silakan lihat di sana.
pengen punya bola sendiri sama akun Bu, soalnya bola sama akunnya tuh minjem. Mesti pinjam? Ya. Dengan kapasitas atau fasilitas yang sangat minim, tapi kalian sudah luar biasa ya. Keren. Oke, kalian datang kemudian naruh uang untuk uang sewa gitu ya, tentunya ikhlas luar biasa. Iya, Bu. Oke. Kenapa? Buat air Buat lagi. air juga, oke. Terakhir buat pertanyaan buat kalian, Mas. Apa yang membuat kalian yakin bahwasanya di ajang SMA Award, selain tadi keyakinan, dukungan orang tua gitu, pada waktu di sana sampai di final yakin menang itu apa? Kita final rivalnya SMA Hang Tua 2 Sidoarjo. Apa? Ini lawan sudah bisa dibaca atau gimana? Percaya diri. Ya. Kalau saya pribadi Bu, kan yang berat itu kan yang berat SMA 18 Surabaya Ibu. Ya. Ya, tapi SMA 18 Surabaya kalah duluan. Bu. Kan ya Jadi ada kesempatan gitu ya? ya jadi lebih banyak kesempatan. Oke, sampai yakin gitu. Ya. Oke, Kak, tentunya peralihan prestasi ini juga banyak dukungan dari supporter fanatiknya SMA Negeri 4 Pamekasan. Terima kasih untuk para supporter dan para guru yang mendukung ke sana sampai betul-betul luar biasa pengabdian para supporter, para guru. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan, kemudian menjadi hal yang selalu mendukung para tim ini. Mas, para pemain, kita kembali ke para pemain. Nih, ini kan para pemainnya banyak dari kelas 12 nih. Ya, Bu. Nih, gimana caranya agar kalian bisa menumbuhkan ke adik-adiknya agar semangatnya sama dengan kalian? Ada nggak closing statement yang bisa diberikan oleh kalian agar adik-adik kalian yang bisa meneruskan perjuangan kalian demi nama baik SMA Negeri 4 Pamekasan? Jangan malas latihan. Jangan, boleh lihat ke sana Mas Angga, berikan closing. Berlatih. Jangan malas berlatih lagi. Lebih disiplin. Lebih disiplin, Mas Dani. Lebih giat lagi. Lebih giat lagi, Mas Dani. Untuk adik-adik kelas lebih semangat lagi latihannya, tetap rendah hati dan menghargai kakak kelas kalian. Oke, kalau Mas Kevin? Kalau saya ya jangan lebih puas dulu. Yang pernah juara tetaplah berlatih dan lebih giat lagi lah. Mas Adit. Nih, kecil-kecil cabai rawit nih. Menurut saya, Bu, ke adik-adik kelas Atau teman-teman. jangan malu saat ada di latihan gitu. Oh, tunjukkan gitu Iya, ya. Jadi jangan tunjukkan. pernah merasa kalau ini gapnya senior, ini Iya. gapnya junior gitu. Jadi tolong ditunjukkan agar punya kesempatan yang sama gitu ya. Iya. Oke, Rafael? Untuk teman-teman dan adik kelas tetaplah berusaha dan tetap giat latihan supaya bisa bersaing dengan kakak kelasnya. Oke, Darus? Tetap semangat, belajar terus biar seperti kakak kelas. Rama? Jangan menyerah dan teruslah bersaing. Gitu. Oke, nah ini dia closing statement dari artisnya Futsal Iso-Iso, Mas Wildan. Untuk adik-adik kelas, teruslah berlatih, jangan mudah menyerah. Jangan mudah menyerah. Oke, tepuk tangan dong bersama. Nih, kalau tadi closing statementnya untuk adiknya, sekarang closing statementnya untuk para coach yang mendampingi kalian. Apa kalimat apa? Satu kalimat saja untuk coach sebagai rasa terima kasih atas dedikasinya. Tentunya coach di sini ada coach sama asisten coach ya, Iya, Bu. yang membersamai kalian ya. Oke, siapa yang mewakili? Kira-kira, Captain? Oke, Mas Dani dulu. Saya mengucapkan terima kasih buat coach dan pendamping sudah ngelatih teman-teman semua dan kita semua dapat ilmu yang bermanfaat dan bisa juara di SMA Award 2022. Keren. Oke, kalau Mas Captain nih, Mas Captainnya Kevin kan ya? Oke. Ya. Untuk coach gimana? Suaranya lebih dikerasi lagi. Ya kalau ya terima kasih banyak buat coach-coach atau pendamping yang telah
memberi waktu datang latihan, ya Membersamai gitu ya. iya mendampingi. membersamai sampai saat ini lah. Ada lagi mungkin yang lain untuk ucapan terima kasih sama coachnya? Angga? Terima kasih Coach telah membimbing dan mendidik anak-anak ini, teman-teman tim futsal. Sampai masuk menjadi Masuk juara. Oke. di SM Award. Oke, kalian tahu nggak? Live IG kalian dilihat oleh sekitar ribuan orang, kemudian masuk ke ibu punya IG sendiri, kemudian punya komunitas sendiri di Ikatan Guru Geografi Indonesia. Pada saat itu luar biasa respon mereka mengatakan bahwasanya kalian adalah the real, the winner-nya gitu. Luar biasa, tepuk tangan untuk para supporter yang sudah mendukung kalian. Oke, demikian para sahabat sempat bincang-bincang kita dengan para kebanggaan Arjuna SMA Negeri 4 Pamekasan. Tentunya banyak hal sedih, senang kita lewati bersama meskipun dengan kapasitas atau dengan fasilitas yang cukup sederhana, tapi tidak menyurutkan semangat mereka untuk memberikan yang terbaik untuk sekolah tercintanya. Terima kasih kebanggaan, kami tunggu kiprah kalian, dan bagi yang mau ini sudah mau keluar dari SMA Negeri 4 yang kelas 12, salam doa terbaik juga untuk kalian. Semoga nanti setelah keluar dari SMA Negeri 4 Pamekasan kalian tetap mengukir prestasi dimanapun kalian berada. Tetap jaga kekompakan, tetap jaga kekeluargaan, dan tetap jaga nilai keimanan ketakwaan. Dan terima kasih juga untuk semua panitia di tim SM Award ya, karena luar biasa dukungannya. Begitu juga para supporter dan guru-guru keluarga besar SMA Negeri 4 Pamekasan. Terima kasih semua atas dedikasi dan dukungannya. Semoga SMA Negeri 4 Pamekasan menjadi sekolah para juara dan menjadi gudang para juara. Amin. Dan bagi masyarakat sekitar atau masyarakat yang ingin putra-putrinya masuk ke SMA Negeri 4 Pamekasan melalui jalur prestasi, tim futsal SMA Negeri 4 Pamekasan membuka peluang besar untuk putra-putrinya bisa masuk ke SMA Negeri 4 Pamekasan di jalur prestasi olahraga futsal. Karena semakin banyak dukungan dari apalagi ini alumninya juga berkiprah ya. Jadi semakin kuat tim futsal SMA Negeri 4 Pamekasan menjadi tim yang solid. Demikian podcast yang hari ini. Sampai jumpa kembali. Salam podcast sempat. Podcast sempat asik untuk disimak. Kita tepuk tangan bersama. Oke, sahabat podcast sempat, kalau tadi kita bicara tentang persiapan gitu ya, kemudian mengevaluasi pertandingan dari awal sampai ini. Nah, terakhir nih kalau tadi Mas Dias, kemudian Mas Iqbal sudah memberikan harapan terbesarnya, juga Mas Adi juga, kemudian Mas Raka. Nah, kira-kira Mas, untuk semua coach ini ada nggak yang harus dipersiapkan oleh tim futsal SMA Negeri 4 Pamekasan agar nantinya punya generasi penerus? Kan ini kalau saya lihat lebih banyak kelas 12 ya. Gimana caranya agar bisa yang kelas 10, 11 itu bisa mengimbangi, atau bahkan mungkin nanti siapa yang ingin masuk ke SMA Negeri 4 Pamekasan dari SMP nih ya, ini kan banyak potensi nih, silakan, ini ada coach yang bersedia nantinya akan membimbing, membina sampai betul-betul seperti kakak kelasnya yang sudah memberikan nama harum Kabupaten Pamekasan dan SMA Negeri 4 Pamekasan pada khususnya. Gimana nih caranya agar tetap mempertahankan juara gitu dengan generasi yang terus berubah gitu. Ada kiat khusus enggak nantinya? Kalau masalah berbicara regenerasi ya mungkin ini sangat sulit. Karena seperti apa saya bilang sulit? Karena akan banyak cobaan untuk mengayomi anak-anak, terutama untuk mempertahankan eksistensi futsal SMA 4 itu sendiri. Akan banyak sekolah-sekolah lain bersaing secara mentalitas, secara tim maupun kinerja di dalam futsal. Seperti itu contohnya event yang kemarin diadakan di Sumeneb yang berbarengan sama Award.
kita harus gagal karena kita mau mencari pengalaman untuk yang kelas satunya, kelas yang masih kelas 10. Oh berarti gini, pada saat kalian mendampingi para coach ini mendampingi di SM Awards di Surabaya, ada ajang lagi di Sumeneb yang bersamaan. Iya, berbentuk. Tapi harus rela melepas gitu ya. Jadi memang orientasi utamanya yang di ajang SM Awards di Sumeneb dilepas gitu. Maksudnya bukan dilepas secara lepas total, tapi ada yang coach, asisten coach lagi yang di situ. Iya, gimana itu sampai gagal atau berhasil? Gagal. Oke. Ya, patokan memang benar. Patokan yang di Sumeneb itu untuk menambah jam terbang untuk murid kelas 10-nya. Iya. Jadi target mereka nggak ada, target khususnya nggak ada juga. Hanya untuk mentalitas bagaimana nantinya jika kelas 3 keluar, kelas 12 keluar, kelas 1 sudah siap menerima atau sudah siap tempur lah untuk menggantikan yang kelas 3. Jadi untuk mempertahankan gelar, harapan itu masih direncanakan dari awal lagi, dari kelas 1 atau mungkin ada nantinya ada anak siswa, anak didik barulah yang mau masuk ke sini, sehingga kita bisa menyaring siapa saja yang mempunyai bakat di dalam futsal tersebut. Jadi tetap dilakukan Ya. intensivitas ya untuk kepelatihannya. Oke. Tolong dong berikan closing statement agar para atlet futsal SMA Negeri 4 Pamekasan bisa terus termotivasi, atau bahkan masyarakat luar di sana yang ingin anaknya disekolahkan di SMA Negeri 4 Pamekasan agar bisa diberikan kepercayaan bahwasanya potensi cabang olahraga futsal di SMA Negeri 4 Pamekasan sangat besar untuk menjadikan sebuah peluang ya, untuk menjadikan putra-putrinya menjadi atlet yang bisa menyalurkan bakat dan minatnya di bidang olahraga futsal. Closing statement dari asisten Coach Raka dulu buat para pemirsa podcast Sempat. Mungkin jangan malas-malas latihan agar kalian tetap menjaga performa, terutama skillnya, karena di luar sana banyak pesaing yang ingin melampaui kapasitas kalian. Jadi kalian harus tetap berlatih agar tidak ada lawan atau pesaing yang mampu menyamai kapasitas kalian. Oh gitu, oke. Coach Adi. Mungkin dari saya jangan pernah lelah untuk berproses, karena sukses itu tidak berawal dari instan, tidak akan instan. Maka nikmatilah proses yang pahit dan akan berbuah hasil yang manis. Coach Iqbal, ini pemirsa podcast Sempat. 3 asisten coach ini adalah alumni Sempat yang memang dedikasinya, pengabdiannya luar biasa untuk SMA Negeri 4 Pamekasan. Dan untuk yang satu ini yang luar biasa, beliau juga bukan alumni tapi memberikan dedikasinya untuk SMA 4 juga luar biasa. Salut untuk para coach dan asistennya. Oke, Coach Iqbal. Mungkin buat saya, jangan berpuas diri untuk anak-anak tim futsal SMA Pamekasan, terus berproses, terus berlatih. Semoga adik-adiknya bisa meniru jejaknya kakak-kakaknya. Ini closing statement terakhir nih dari Coach Dias yang ditunggu oleh para pemirsa podcast Sempat. Karena selama ini dalam diamnya menyimpan sesuatu yang berharga gitu ya. Oke, buat adik-adik, mulai sekarang kita sudah nggak kesulitan lagi. Kita sudah dikasih kepercayaan, apalagi di cabang olahraga futsal itu sendiri. Memang prosesnya dari dulu itu sangat sulit ya, tapi kalian sudah membuktikan bahwa prestasi itu bukan hanya di akademik, tapi juga di non akademik. Kalian sudah membuktikan atas berkat dorongan beberapa guru kalian dan doa orang tua kalian. Jadi kita sekarang sudah bisa menikmati kepercayaan tersebut. Kita sudah diberikan kemudahan dalam menjalani setiap turnamen kita ke depannya. Tapi yang saya khawatirkan,
kalian akan lebih lalai dengan kepercayaan tersebut. Jadi kalian harus buktikan, kalian harus menjawab kepercayaan pada guru kalian, pada sekolah kalian, dan juga kepada orang tua kalian. Tetaplah semangat dan jangan mengecewakan lagi ke depannya, lebih disiplin lagi dan menjaga etika dimanapun kalian berada. Oke, keren, luar biasa. Sahabat podcast Sempat, perlu diketahui pada waktu pelaksanaan selama mereka berada di sana, coach dan asisten coach betul-betul mendampingi sehingga kemarin kami para guru mendapat testimoni ketika membersamai mereka dari pemilik kantin ya, dan masyarakat sekitar masjid sana. Katanya mereka itu bilang masjid ramai karena ada anak-anak futsal Sempat meramaikan masjid, mengaji bersama, sholat berjamaah tanpa istilahnya semuanya diajak untuk melakukan berjamaah bersama. Ini merupakan sebuah perwujudan karakter yang luar biasa. Tidak akan mungkin tercipta kalau tidak ada kebersamaan, ikatan kekeluargaan, atau karena mungkin ada perasaan gimana caranya coach untuk mengayomi adik-adiknya. Luar biasa, terima kasih atas dedikasinya. Tidak ada kata yang lebih, hanya ucapan terima kasih, dan terima kasih. Semoga apa yang dilakukan oleh para coach dan asisten ini senantiasa nilainya ibadah, dan tentunya kami berharap eksistensi dari para coach dan asisten untuk tetap mendampingi para generasi Sempat atau generasi futsal Sempat ISO untuk terus berada di kejuaraan dan menjadi yang terbaik di setiap event. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa kembali para pemirsa atau para sahabat Sempat. Jangan lupa kita akan kembali lagi akan mengikuti beberapa sharing pengalaman dengan para atlet Sempat yang sudah menjuarai di beberapa kejuaraan seperti di Popda kemarin di atlet taekwondo. Demikian yang dapat saya sampaikan beserta para coach yang luar biasa. Terima kasih atas kesediaannya membersamai kami. Sampai jumpa. Salam podcast Sempat. Asik tuk disimak.